Halo, selamat datang di channel DMAP. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Parker. Tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film, diperlihatkan kelompok yang sedang menyamar untuk merampok uang dari sebuah tempat karnaval. Dan ini ada Mamang Jason Statham, yang dimana dia bagian dari anggota kelompok tersebut. Mereka pun mulai menjalankan misinya. Dan kedua badut ini pun melepaskan balon berwarna hijau sebagai tanda bahwa misi telah dimulai. Lalu diperlihatkan flashback di mana si bapak ini adalah orang yang mengumpulkan 5 orang ini untuk menjalankan misi, yaitu merampok uang dari acara tersebut. Dan uang hasil curiannya tersebut senilai $1 juta yang nantinya akan dibagi rata menjadi $200.000 per orang. Lanjut, mereka pun mulai mengerjakan tugas-tugas mereka. Dan setelah semua uangnya terkumpul, mereka pun dijemput menggunakan mobil petugas yang dimana sopirnya adalah salah satu dari anggota mereka. Setelah misi tersebut selesai, Melander yaitu ketua dari anggota ini menawari Mang Jason untuk merampok kembali dengan rampokan yang lebih besar, yaitu permata, dan hasilnya adalah 2 juta per orang. Tetapi Mang Jason yang menolak karena dia ingin kontrak ini selesai dengan membagikan hasil yaitu 200.000 per orang. Tetapi naasnya Mang Jason dikhianati oleh kelompok tersebut dan lalu tubuhnya dibuang di pinggir sebuah walungan. Karena merasa Mang Jason sudah tewas, mereka pun pergi dari tempat itu. Dan ya, bukan Mang Jason namanya kalau dia langsung mati dengan mudah. Akhirnya tubuhnya ditemukan oleh keluarga petani dan dibawanya ke rumah sakit. Saat sadar, Mang Jason yang terbiasa hidup liar pun pergi dari rumah sakit tersebut dan mencuri sebuah ambulan. Lalu dia pun merawat dirinya sendiri di dalam mobil ambulan tersebut. Sadar, Mang Jason pun masuk ke dalam sebuah kamar dan menyiapkan salin serta senjata. Lalu dia pun pergi ke tempat pajak dan merampok uang untuk bebekalan. Karena tujuan dia saat ini adalah ingin balas dendam serta mengambil bagiannya, yakni $200.000 hasil dari misinya di awal tadi. Oke, lanjut. Setelah mengambil uang, dia pun pergi ke tempat percetakan karena dia ingin membuat KTP, akte kelahiran, SIM, dan paspor. Lalu, Mang Jason pun menelepon kekasihnya, yang dimana ayah dari kekasihnya tersebut, dan ini bernama Harley. Itulah yang mengenalkan dia dengan Melander, si botak tadi. Setelah itu, Jason pun bertanya keberadaan Melander. Lalu Harley pun memberitahu bahwa Melander memiliki koleksi yang cukup besar, yang dimana mereka adalah kelompok besar di Chicago, yang bernama Gunslinger. Dan Hartmik adalah keponakan dari Dasinger, dan Hartmik adalah salah satu anggota dari Melander. Agar tidak bingung, nanti ada pembahasannya di pertengahan video. Tenang saja. Lalu dengan sedikit paksaan, akhirnya Mang Jason dapat sebuah nama untuk didatangi, yaitu Bobby Hartwig. Yang dimana Bobby Hartwig adalah kakak dari Hartwig, yang dimana Hartwig adalah anggota dari Melander. Setelah sampai di bar milik Bobby, tanpa basa-basi, dia langsung menghajarnya dan bertanya mengenai keberadaan adiknya yakni Hartwig. Dan dengan sedikit paksaan, akhirnya si Bobby pun memberikan sebuah tempat, yaitu Palm Beach di Florida. Lalu Jason pun pergi dari tempat itu dan menelepon kekasihnya bahwa Jason memberi peringatan kepada kekasihnya dan ayahnya untuk pergi karena mereka dalam bahaya. Scene selanjutnya diperlihatkan Palm Beach dan kenalkan, ini Leslie yang merupakan pegawai dari sebuah perusahaan jual beli rumah, yang dimana dia akan bekerja sama nantinya dengan Mang Jason. Walau nanti agak sedikit jadi beban, cuman ya udahlah. Dan ini ibu dari Leslie yang nantinya akan sedikit berguna di pertengahan cerita.
Dan Leslie sangat menginginkan uang karena dia tidak pernah merasa bahagia karena selalu kekurangan, ditambah lagi dia memiliki masa lalu yang buruk serta terlilit banyak hutang dan tagihan. Lalu diperlihatkan kelompok Melander yang sedang menyiapkan alat untuk perampokan selanjutnya. Dan ini adik Bobby yang dimana dia yang bernama Hardwick. Dan dia mendapat kabar bahwa Mang Jason masih hidup. Mampus. Setelah mendapatkan ancaman dari Melander, dia pun menghubungi Danziger. Yang dimana Danziger adalah penguasa di daerah Chicago. Dan selanjutnya ada anak buah dari Danziger yang akan membunuh kekasih dari Mang Jason. Dan singkat cerita, kekasihnya selamat. Lalu mengabari Mang Jason, dan Jason pun memerintahkan dia untuk pergi ke tempat perkemahan. Dan dia akan datang tepat di hari Jumat. Selanjutnya, kenalkan ini Jack, seorang polisi yang naksir sama si Leslie. Kembali ke Mang Jason, saat dia akan mengambil data-data yang sudah dia pesan di tempat percetakan, ternyata sudah ada anak buah dari Danziger yang ingin mengambil data dari Mang Jason. Dan saat masuk, dan perkelahian. Ya, dengan mudahnya Mang Jason memenangkan perkelahian tersebut dan dia pun mengambil dokumen-dokumennya lalu pergi. Setelah dari tempat percetakan, Mang Jason pun pergi menemui Harley. Dan Mang Jason pun tidak menginginkan uang dari siapapun termasuk pemberian dari Harley. Dia hanya menginginkan uang sebesar $200.000 dari mereka, yakni anggota Melander, karena sudah ada perjanjian di sana. Dan di sini terlihat jelas bahwa Mang Jason memiliki prinsip yang dimana saat dia sudah membuat perjanjian, maka ketentuan di kedua belah pihak harus dihormati. Mantap. Dan singkat cerita, Mang Jason pun sampai di Palm Beach dan langsung mendatangi tempat jual beli rumah. Karena dia percaya bahwa Melander dan timnya membeli rumah pula di daerah tersebut. Dan ya, Leslie lah yang bertindak sebagai SPG dan melayani Mang Jason. Dan setelah berkeliling, mereka pun berhenti di sebuah tempat dan merencanakan keesokan harinya untuk melihat-lihat rumah kembali. Dan Jason pun pergi menemui kekasihnya karena telah berjanji untuk bertemu di hari Jumat. Dan ya, di sini skip aja ya. Lanjut. Keesokan harinya, Jason pun langsung lanjut keliling untuk melihat-lihat keadaan. Dan benar saja, rumah ini baru saja dibeli beberapa waktu yang lalu dan pembelinya berasal dari Texas. Dengan kata lain, itu adalah rumah dari Melander yang dicarinya selama ini. Dan akhirnya Jason pun membeli sebuah apartemen di ujung jalan, di mana itu adalah tempat yang paling merenah untuknya. Dan saat malam hari, Mang Jason diam-diam masuk ke dalam rumah milik Melander dan menyiapkan rencana serta jebakan sebagai berikut. Lalu diperlihatkan sekilas bahwa anak buah dari Danziger yang akan membunuh kekasihnya di awal tadi terus mencari Mang Jason. Setelah membuat jebakan, dia pun pergi dari rumah Melander dan tiba-tiba Leslie pun ada di dalam mobilnya. Dan Mang Jason pun memerintahkan Leslie untuk pergi ke kantornya. Setelah sampai di kantor, dan Leslie pun langsung sedikit curhat di situ. Dan dia pun mengajaknya bekerja sama. Dan Leslie meminta untuk mendapatkan sedikit bagian dari hasilnya tersebut. Dan setelah sedikit pemeriksaan, Mang Jason pun pergi dan berkata, Dan keesokan harinya, Leslie pun ditelepon oleh Mang Jason dan mereka bertemu di sebuah tempat dan membicarakan mengenai rencana yang akan dilakukan. Lalu mereka pun berkeliling untuk mengetahui kondisi sekitar yang akan terjadi perampokan tersebut. Dan ya, benar saja, Melander sedang bersiap menyusun sebuah rencana di dalam sana. Dan setelah dirasa cukup untuk berkeliling dan memantau suasana, Mang Jason pun kembali ke kediamannya. Dan tiba-tiba
Ya, suruhan dari Gunslinger pun sampai dan terjadi perkelahian di sana. Walau dengan luka cukup parah, Mang Jason pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dan keesokan harinya, datanglah Jake, seorang polisi yang menanyai Mang Jason. Karena ditemukan mayat yang jatuh dari apartemennya. Dan mereka mencari Mang Jason untuk dimintai keterangan. Dan ternyata, ya, Mang Jason sudah terluka parah di sana. Dan ya, alhamdulillahnya dia tidak tertawan. Lalu polisi pun pergi dari tempat itu. Dan lalu Jason pun memerintahkan Leslie untuk menghubungi seseorang. Dan disinilah fungsi dari mamahnya Leslie. Ya, membuat sup. Dan saat Leslie kembali ke rumah, dia melihat kekasihnya yaitu Claire yang sedang mengobatinya. Dan wajah Leslie pun berubah karena tahu bahwa Mang Jason memiliki kekasih. Aduh, karunya boy. Oke, lanjut. Scene selanjutnya diperlihatkan Melander yang sudah memulai rencananya. Dan boom. Dan terjadilah kebakaran di sana. Dan Melander dengan timnya yang menyamar sebagai pemadam kebakaran pun masuk dengan mudahnya dan mengambil semua perhiasan yang ada di dalam. Dan setelah mereka pergi, pemadam kebakaran yang sebenarnya pun datang dan mereka pun tersadar bahwa itu adalah perampokan. Aduh, karunya boy. Dan saat kelompok Melander sedang kembali ke rumah, Mang Jason lebih dahulu di dalam rumah tersebut. Dan disinilah kenapa gue sebut Leslie beban sedikit ya. Dan ya, sesuai perkiraan kita, ya pasti ketangkep. Dan akhirnya Mang Jason pun tetap menjalankan rencananya. Dan satu persatu pun anggota Melander pun dihajar habis olehnya. Dan setelah berhasil menghajar anggota Melander, mereka pun pergi dari tempat itu. Dan Mang Jason pun memerintahkan Leslie menyimpan perhiasan itu di ventilasi AC yang berada di kantornya. Lalu melupakannya karena sekitar 3 bulan lagi Mang Jason akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Dan bagiannya akan dikirim melalui paket kilat. Dan saat Leslie bertanya berapa bagiannya, Mang Jason menjawab, Yes. Dan mereka pun berpisah. 6 bulan kemudian, Mang Jason pun menemui Gunslinger. Lalu, It's not about money. dan setelah 1 tahun berlalu, paket yang ditunggu-tunggu pun datang. Dan tidak lupa pula petani yang membantu Mang Jason di awal pun mendapat bagiannya. Dan tamat. Gila. Emang gak pernah gagal kalau Mang Jason Statham yang menjadi aktor utamanya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.